Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali di semester 2. Nah, untuk tutorial kali ini banyak request dari para dosen untuk melakukan import dari kelas yang dulu pernah aktif, gitu, seperti itu Bapak Ibu. Dulu kan ketika semester genap tahun 2020 itu sudah ada mata kuliahnya dan sudah terisi penuh. Nah, bagaimana caranya untuk mengimport dari kelas yang dulu pernah ada? Nah, caranya Bapak Ibu seperti biasa, silakan untuk masuk ke e-learning Appkeep Unpas. Kemudian silakan masukkan username dan password. Saya akan memasukkan username dan password saya. Kemudian saya klik login. Saya ini menggunakan akun yang sama seperti Bapak Ibu supaya nanti tampilannya itu sama. Tidak menggunakan akun dari administrator. Nah, langkah yang pertama Bapak Ibu silahkan untuk masuk ke kelas yang aktif di Bapak Ibu dan mau mengimport di kelas yang mana, diimport ke kelas yang mana. Saya contohkan di sini adalah mata kuliah pedagogik. Di sini mata kuliah pedagogik. Atau saya akan cari si pedagogik. Nah, ini mata kuliah pedagogik. Nah, saya sedang di sini kelas A, B, C. Nah, saya coba akan masuk ke kelas B. Nah, kemudian di sini saya akan mengimport dari kelas sebelumnya. Saya akan rubah dulu tampilannya, tidak bentuknya tile seperti ini, seperti yang biasa contohnya, seperti yang biasa dulu. Nah, caranya klik format course, kemudian di sini saya pilih topik. Nah, Bapak Ibu harus hati-hati di sini, jangan sampai pilih format mingguan karena nanti template-nya akan kacau. Jadi format mingguan itu adalah format yang sudah di set waktunya dari sistem, gitu. Karena kita tidak melakukan hal tersebut, maka jangan pilih format mingguan. Saya akan pilih format topik. Kemudian setelah itu saya klik simpan dan tampilkan. Nanti akan menunya akan seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah seperti ini saya akan melakukan pengisian. Saya coba akan lihat, ternyata ini masih kosong. Saya akan melakukan import data dari kelas sebelumnya yang dulu pernah aktif. Nah, caranya diklik di sini, kemudian klik import. Pastikan Bapak Ibu mengingat nama course Bapak Ibu. Nah, saya contohkan di sini akan tulis pedagogik. Nah, kemudian yang akan muncul Bapak Ibu di sini hanya kelas-kelas yang bisa Bapak Ibu import. Itu adalah hanya kelas-kelas yang Bapak Ibu menjadi teacher di dalamnya, menjadi guru di dalamnya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa melakukan import data apabila Bapak Ibu tidak menjadi guru di dalamnya, tidak menjadi teacher di dalamnya. Contohnya saya mengajar mata kuliah pedagogik. Kemudian ada sebagian materi yang ada di mata kuliah anak berkebutuhan khusus. Contoh. Nah, saya mau mengimport data dari anak berkebutuhan khusus dan saya bukan menjadi dosen di dalamnya. Itu tidak akan bisa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya bisa mengimport data dari kelas yang Bapak Ibu pernah jadi guru di dalamnya, gitu. Jadi tidak bisa mengimport dari kelas orang lain, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini akan muncul, jadi ada kode yang dulu nih, DK19. Nah, ini 19 tahun ajaran 19. Nah, 1920. Nah, berarti ini course yang dulu yang pernah aktif, kemudian saya menjadi guru di dalamnya, yang akan melakukan import data. Kalau yang ini adalah yang baru.
cirinya yang baru ini kan ada kode prodi, kemudian ada nama mata kuliah seperti itu. Nah, saya akan melakukan import data dari kelas yang dulu pernah aktif, yaitu tahun 2020 awal, walaupun memang belum lengkap keseluruhan dikarenakan pandemi itu bulan Maret, dan jadi baru paruhan kedua setelah UTS semester 1 kelas itu lengkap gitu, seperti itu. Nah, saya akan klik lanjutkan Bapak Ibu di sini. Saya akan melakukan import data, saya akan lanjutkan, kemudian ininya di checklist semua saja, nggak apa-apa. Kemudian saya akan klik next. Kemudian saya akan pilih ini daftar hadir, tidak usah Bapak Ibu, karena sekarang sudah ada. Kemudian untuk ruang diskusi silahkan pilih ruang diskusi mana, karena dulu itu satu kelas adalah untuk 4 kelas, makanya seperti ini. Nah, kemudian saya scroll lagi ke bawah. Kalau untuk materi ini masih tetap sama, saya scroll lagi ke bawah. Ini sangat luar biasa lengkap Bapak Ibu ininya, apa namanya tuh kelasnya ya, dan sebagainya. Saya akan tidak pilih, ini terlalu banyak contohnya gitu, karena dulu sempat digunakan untuk tutorial kalau tidak salah Bapak Ibu. Jadi ininya sangat lengkap. Nah, kemudian setelah itu ini soal UAS. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, silakan dipilih mana yang mau diimport ke kelas yang baru dari kelas yang lama pernah ada Bapak Ibu. Caranya klik next di sini. Nah, kemudian nanti di sininya akan ada cakra. Jadi itu yang tidak akan terpilih. Kalau Bapak Ibu ada yang salah dalam pemilihannya, silahkan klik previous. Kalau ada salah ternyata ini jangan dicakra nih, ini harusnya ada dan lain sebagainya seperti itu, silahkan untuk klik previous. Kemudian kalau sudah oke, dilihat atau ini harusnya nggak ada, ini harusnya ada gitu, contoh seperti itu. Kalau sudah oke, silahkan Bapak Ibu untuk klik next. Nah, kemudian ini sudah. Kemudian Bapak Ibu silakan klik perform import. Nah, ini tunggu sampai prosesnya 100% Bapak Ibu. Kita tunggu sampai 100%. Untuk lama pengimportan data itu ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah dari koneksi internet dari Bapak Ibu. Makin lambat koneksi internetnya, maka akan makin lama. Kedua, banyaknya data Bapak Ibu. Makin banyak data Bapak Ibu, maka akan makin lama seperti itu. Kemudian ketiga adalah jam-jam melakukan import data gitu, seperti itu. Jadi kalau sekarang ini banyak yang menggunakan, tetapi itu tidak akan terlalu signifikan sebenarnya cepat tidaknya gitu. Akan tetapi alangkah lebih baik mungkin untuk melakukan import datanya itu malam gitu. Walaupun demikian mau pagi seperti sekarang dan tidak terlalu lama tuh, ini hanya 7 detik gitu Bapak Ibu ya. Hanya 7 detik untuk melakukan import data, 7 detik lebih ya. Nah, ini sudah lengkap Bapak Ibu. Kalau sudah lengkap silahkan klik lanjutkan. Nah, sekarang ini sudah ada Bapak Ibu keseluruhan. Cuma di sini kami kemarin melakukan pengesetan bahwa untuk petunjuk itu adalah mengganti topik 1. Kemudian nanti di sini untuk daftar hadir mata kuliah ini topik 2. Nah, kalau Bapak Ibu ingin merubahnya kembali, silahkan ini dirubah menjadi apa namanya tuh, menjadi pertemuan 1, atau Bapak Ibu bisa geser-geser yang harusnya di sini nanti bisa dikeataskan gitu, seperti itu, atau ini materinya bisa dikebawahkan. Silahkan Bapak Ibu digeser sesuai dengan pertemuan yang aslinya. Nah, seperti itu.
Di contohnya pertemuan 1, apakah benar materinya ini, atau bisa rubah Bapak Ibu ini menjadi pertemuan berapa gitu. Kemudian yang ini dirubah juga menjadi pertemuan 1, ini dirubah menjadi apa namanya tuh, pertemuan 1, contohnya yang bawahnya menjadi pertemuan 2. Nanti yang petunjuk dan yang daftar hadir itu disimpan di atas saja di sini Bapak Ibu, boleh seperti itu. Jadi untuk model ini sistemnya adalah berdasarkan penyetingan dari topik awal untuk import datanya gitu. Karena di sini adalah petunjuk itu sebagai topik 1 dulunya, kemudian daftar hadir itu sebagai topik 2, makanya masuknya ada sebagian yang seperti ini. Ya silakan, opsinya itu ada 2 Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mengubah ini menjadi pertemuan 2, kemudian yang ini menjadi pertemuan 1, kemudian Bapak Ibu membuat di atasnya ini 2 topik, kemudian ininya yang petunjuk ininya bisa dikeataskan seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk teknis pengesetan. Silahkan Bapak Ibu, saya serahkan kepada Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu tinggal drag and drop ininya, tinggal digeser kalau ada pertemuan yang tidak sesuai. Kalau sudah sesuai, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya berikan kepada Bapak Ibu mengenai import dari kelas yang sebelumnya yang dulu pernah aktif. Itu seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.